warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 120330041 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, kelas TPB 42B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman di mana menggunakan bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ itu muncul pada tahun 1979 dan dikemukakan oleh seseorang yang bernama Bjarne Sturtrup. Dalam bahasa pemrograman C++ ada beberapa konsep, seperti konsep yang telah saya pelajari dalam pembelajaran PKS, yaitu ada 3, yaitu konsep percabangan, konsep perulangan, dan konsep array. Nah, kemudian dari 3 konsep tersebut, kemudian saya akan membuat dua program, yaitu tentang materi fisika dan program tentang materi matematika. Jadi saya akan menjelaskan tentang program yang pertama, materi fisika, tentang tekanan hidrolisis. Nah, tekanan hidrolisis ini untuk mengetahui berapa tekanan hidrolisis pada kedalaman tertentu, sehingga dapat mempermudah ketika misal kita ingin mengetahui pada kedalaman 100 meter berapa tekanannya. Nah, apa itu tekanan hidrolisis? Tekanan hidrolisis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Selanjutnya, ini adalah sebuah flowchart dari program yang pertama, yaitu tentang materi fisika tekanan hidrolisis. Nah, jadi flowchart itu adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Sebuah program dalam bentuk flowchart biasanya ditandai dengan kata mulai atau start, di mana sebuah program akan dijalankan. Kemudian ada panah flow direction atau simbol di mana berfungsi untuk menghubungkan antara instruksi satu dengan instruksi yang lainnya. Kemudian saya gunakan asigen sebagai pendeklarasian variabel yang saya gunakan, yaitu ada inrow 997, float g 9,8, float ph sama dengan 0, kemudian ada in h sama dengan 0. Kemudian maka input pilihan atau masukan pilihan. Setelah itu masuk dalam if atau pendeklarasian percabangan antara pilihan ya atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali return 0. Jika iya, maka hitung tekanan. Jika hitung tekanan, maka akan masukkan kedalamannya atau input kedalamannya. Setelah itu, masuk dalam pendeklarasian for, yaitu perulangan. Masuk ke rumus dari tekanan hidrolisisnya. Kemudian, selesai. Maksudnya, sebuah program telah selesai dijalankan. Baik, itulah penjelasan dari flowchart program yang pertama. Selanjutnya kita akan ke program C++-nya. Telah saya buat sehingga kita akan langsung saja buka aplikasi C++-nya. Jadi ini adalah program C++ dari studi kasus tekanan hidrolisis pada kasus kapal selam Nanggala. Nah, jadi baris yang pertama sampai dengan baris yang kelima ini yang berwarna biru ini merupakan komentar atau yang tidak bisa dibaca oleh aplikasi C++. Kemudian baris yang keenam yang berwarna hijau, pagar include buka kurung iostream tutup kurung, ini merupakan fungsi utama dari C++. Fungsi utamanya. Jadi, iostream ini singkatan dari input, output, dan stream. Selanjutnya, baris yang ketujuh yaitu using namespace std titik koma. Ini merupakan
yang digunakan untuk memudahkan dalam membuat sebuah program. Selanjutnya, yang baris ke-8, int main buka kurung tutup kurung ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memulai sebuah program, ditandai dengan buka kurung kurawal. Nih. Kemudian ini merupakan persamaan tekanan hidrolisis atau rumus dari tekanan hidrolisis, yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH adalah tekanan hidrolisis dan Rho adalah massa jenis air yang satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik. Selanjutnya G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman dengan satuan meter. Kemudian baris yang ke-20 ini merupakan konstanta atau tipe data yang tidak bisa diubah nilainya. Ada int Rho 997 ditandai dengan akhir titik koma. Kemudian float G 9.8 diakhiri dengan titik koma. Kemudian ada yang baris ke-24 yaitu variabel dinamis, yaitu ada float pH-nya sama dengan 0 ditandai dengan titik koma. Kemudian INTH ini 0 ditandai dengan titik koma. Nah, selanjutnya baris pada ke-28 yaitu tentang deklarasi array untuk menentukan pilihan. Nah, di sini ada string pilihan, yaitu ada dua pilihan, ada hitung tekanan dan kembali. Kemudian pada baris ke-31 sampai dengan 33, nah ini ada cout untuk output data atau ketika untuk ditampilkan saat compile file. Nah, kemudian di sini diakhiri juga di setiap baris akhirnya ini ada handle. Nah, ini untuk menyisipkan perintah. Nah, yang baris ke-31 ini cout-nya atau nanti di saat compile filenya itu muncul tulisan tentukan pilihan sebelum masuk. Nah, kemudian ada 0, hitung tekanan hidrolisis, dan jika pilih angka 1 maka akan kembali. Kemudian pada baris ke-35 I sama dengan 0 atau ini input dari nilai I, nilainya berapa. Nah, kemudian nanti yang ke baris 36 ini ada cout atau output datanya, atau ketika saat di compile file, nah ini akan muncul tulisan masukkan pilihan. Nah, kemudian cin-nya atau input datanya itu masukkan nilai i-nya. Kemudian pada baris ke-39 ini ada deklarasi tentang if, yaitu deklarasi tentang dimana kita ditentukan kepada dua pilihan, yaitu jika ada pilihan iya, maka hitung tekanan, kemudian jika tidak, maka akan kembali. Nah, jika iya, maka di cout-nya atau output data yang muncul, nah ini akan ada tulisan loading, oke, kita hitung. Kemudian di akhirnya ini handle, yaitu untuk menyisipkan perintah. Tetapi di saat compile filenya hanya ada kata loading, oke, kita hitung. Kemudian else, nah ini jika iya, jika tidak, maka cout-nya oke, kita kembali. Cout-nya diakhiri dengan handle. Kemudian maka jika tidak, maka akan return 0. Kemudian baris ke-50, nah ini ada cout masukkan batas kedalaman. Nah, ini jika
kita memilih iya saat hitung tekanan, maka akan muncul masukkan batas kedalamannya. Nah, kemudian C-in-nya atau input data yang kita masukkan yaitu kedalamannya atau H. Kemudian pada baris ke-53, nah ini akan mencari tekanan di setiap meter kedalaman lautan. Nah, mencari tekanannya. Kemudian di baris ke-53 yaitu deklarasi for, yaitu pengulangan adanya instruksi yang berulang, yaitu masukkan dari rumusnya, rumus dari kedalaman atau rumus dari tekanan hidrolisisnya. Nah, Cout, nah nanti akan muncul di compile filenya, itu akan muncul kedalaman berapa, kemudian tekanan hidrolisisnya berapa. Kemudian Cout yang baris ke-59 yaitu lanjutkan untuk melihat kedalaman optimal, kemudian diakhiri dengan endel untuk menyisipkan perintah atau kalimat ini akan muncul pada saat output data, saat compile file. Kemudian baris ke-60 ini tutup kurung kurawal ini menandakan sebuah program telah selesai. Nah, kemudian kita akan coba menjalankan programnya, yaitu untuk compile rain. Nah, di sini akan kita demokan programnya. Nah, di sini ada string pilihan, yaitu tentukan pilihan sebelum masuk. Nah, di sini kan, tentukan pilihan sebelum masuk. Pilih 0 jika hitung tekanan hidrolisis, dan pilih 1 jika kembali. Jadi, kita akan masukkan pilihannya. Nah, kalau kita milih 0, maka dapat dihitung tekanan hidrolisisnya. Jika kita milih angka 1, maka akan kembali. Nah, kita akan coba kita pilih 0, kemudian enter, loading, oke, kita hitung. Jadi sesuai ini kan, Cout-nya, loading, oke, kita hitung. Kemudian kita masukkan batas kedalaman. Batas kedalamannya berapa? Misalnya kita ingin tahu 100 ya, 100 meter, kemudian enter. Nah, jadi di sini hasilnya di kedalaman 100 meter. Nah, tekanan hidrolisisnya itu 977.060 PA. Kemudian sesuai sama dengan programnya. Kemudian jika kita memilih pilihan angka 1, enter, maka oke, kita kembali sesuai dengan programnya ya. Jika oke, kita kembali. Itulah penjelasan mengenai program yang pertama. Selanjutnya program yang kedua tentang materi matematika, yaitu akar persamaan kuadrat. Nah, program ini digunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat dari YX sama dengan 10X kuadrat ditambah 2X min 9, sehingga mempermudah menentukan akar persamaan kuadrat. Selanjutnya ini adalah flowchart dari program yang kedua, program matematika. Sebuah flowchart biasanya diawali dengan kata mulai atau start. Maksudnya sebuah program akan dijalankan. Kemudian panah flow direction atau simbol di mana penghubung antara instruksi satu dengan instruksi lainnya. Kemudian ada, saya menggunakan ASIGN, yaitu sebagai pendeklarasian variabel yang saya gunakan, yaitu ada INTI, kemudian hasilnya 0, kemudian INTX sama dengan 0, INT AB
X1, X2 sama dengan 0, kemudian INT dalam I sama dengan 0, kemudian lanjut ke masukkan nilai X, A, B, dan C. Nah, masukkan nilainya, kemudian setelah itu masuk dalam pendeklarasian for, yaitu perulangan, sebuah perulangan di mana dilakukan adanya perulangan. Kemudian masuk ke rumus dari persamaan kuadratnya. Setelah itu keluaran nilai dari Y atau output dari nilai Y. Selanjutnya maka akan X1, kemudian X2. Setelah itu masuk ke output nilai dari X1 dan X2 atau keluaran nilai dari X1 dan X2. Kemudian ditandai dengan kata selesai. Maksudnya sebuah program telah selesai dijalankan. Itulah penjelasan mengenai flowchart program yang kedua, program matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++-nya. Jadi kita akan buka aplikasi C++-nya. Nah, ini adalah program C++ dari program kedua bidang matematika untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di baris yang pertama sampai dengan baris yang kelima ini merupakan komentar yang tidak bisa dibaca oleh aplikasi C++. Kemudian yang baris ke-6, yang ke-7 berwarna hijau. Nah, ini pagar include buka kurung IOStream tutup kurung dan pagar include math .h tutup kurung ini merupakan fungsi utama dari program C++, di mana IOStream ini merupakan singkatan dari input, output, dan stream. Kemudian baris yang ke-8 yaitu using namespace std diakhiri dengan titik koma ini. Ini merupakan digunakan untuk memudahkan dalam membuat sebuah program C++. Kemudian pada baris ke-9 ini in main dalam kurung ini merupakan fungsi utama dari C++ yang digunakan untuk memulai sebuah program ditandai dengan buka kurung kurawa pada baris ke-10. Kemudian baris ke-11, 12, dan 13 ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu YX sama dengan 10X kuadrat ditambah 23X min 9, di mana variabel hitungnya pada baris ke-14 sampai dengan baris ke-17. Nah, ini variabel yang saya gunakan, yaitu ada in I, nilainya sama dengan 0, in X, kemudian ada in A, B, C, kemudian X1, X2, kemudian ada variabel data array I, kemudian pada baris ke-19 ini ada masukkan nilai yang akan digunakan dalam perhitungan. Kemudian baris ke-20 ini adalah cout atau ketika dimasukkan ke compile file maka akan muncul tulisan masukkan nilai X. Kemudian cin-nya atau input datanya yaitu masukkan nilai I-nya. Kemudian baris ke-12 cout-nya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX min C. Kemudian diakhiri dengan endel, yaitu digunakan untuk menyisipkan perintah. Nah, maksudnya nanti ketika output datanya akan muncul Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX min C. Nah, itu. Dan pada baris ke-23, cout-nya akan muncul masukkan nilai A. Nah, kemudian baris ke-24 yaitu cin A atau masukkan nilai A. Kemudian baris ke-25 cout yaitu masukkan nilai B. Nah, ketika compile nanti ada tulisan masukkan nilai B. Kemudian input datanya yaitu
nilai B. Kemudian baris ke-27 ini Cout-nya masukkan nilai C, kemudian Cin-nya masukkan nilai C. Kemudian pada baris ke-30 ini merupakan deklarasi dari for yaitu tentang perulangan yaitu antara in X dan in Y. Kemudian pada baris ke-35 ini akan cout atau ketika output datanya akan muncul Y atau nilai dari Y. Kemudian diakhiri dengan endel yaitu untuk menyisipkan perintah. Kemudian kurung kurawal untuk mengakhiri dari for ini, perulangan ini. Kemudian pada baris ke-38 ini untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan diskriminan. Nah, pada baris ke-39 ini ada cout-nya, hitung akar-akar persamaan kuadrat di atas. Nah, kemudian ada diakhiri dengan kata endel. Kemudian 40 dan 41 ini variabel yaitu X1 dan X2-nya. Kemudian pada pada 42 baris ke-42 X1 sama dengan berapa, di mana X1 itu positif. Nah, kemudian persamaan yang kedua X2-nya negatif. Nah, kemudian cout-nya maka akan muncul tulisan X1 dan X2. Kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal, tutup kurung kurawal, di mana program dari C++ itu telah selesai. Kemudian kita akan compile and run. Nah, kemudian di sini akan masukkan nilai X. Nah, masukkan nilai X, misalkan 3. Kemudian enter. Kemudian ini rumus dari persamaannya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX min C. Kemudian masukkan nilai A-nya. Misalkan 2. Kemudian enter. Kemudian masukkan nilai B. Nilai B misalnya 3. Enter. Kemudian masukkan nilai C. Misalnya 2. Nah, kemudian di sini muncul maka Y0 sama dengan min 2, kemudian Y1 sama dengan 3, dan Y2 sama dengan 12, Y3 sama dengan 25. Kemudian hitung akar-akar persamaan kuadrat di atas, yaitu X1 sama dengan 3, dan X2 sama dengan min 2, 1, 4, 7, 4, 3, 8, 3, 6, 4, 8. Nah, jadi sesuaikan. Jadi di sini masukkan nilai X, kemudian persamaannya nilai A, B, C, kemudian keluarannya nilai Y, kemudian persamaan X1 positif dan persamaan nilai X2 yaitu negatif. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.